Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sujang Raini. Saya dari kelas 9B nomor absen 30. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membahas mengenai teks berita. Apa sih teks berita itu? Simak video sampai habis ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita merupakan keterangan atau cerita mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang hangat. Dapat dikatakan bahwa teks berita singkat sekalipun harus memuat kabar ataupun informasi yang aktual dan faktual kepada masyarakat. Berita aktual adalah berita yang sedang hangat dibicarakan, sedangkan berita faktual adalah berita yang memuat kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta. Berita harus aktual dan faktual agar pembaca mendapatkan informasi yang terbaru dan terpercaya. Struktur teks berita. Teks berita terdiri dari 4 struktur. Yang pertama adalah judul berita. Judul berita harus singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita. Dalam menuliskan struktur berita ini, buatlah semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Yang kedua adalah kepala berita, lead atau teras berita. Kepala berita memiliki lingkup bahasa yang lebih besar. Artinya, ada banyak informasi yang disajikan pada struktur berita ini. Umumnya, penulis mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga adalah tubuh berita atau body. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita. Pada struktur berita ini, dijelaskan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya, bagian ini memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. Yang keempat adalah ekor berita. Struktur berita ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Bagian ini dapat dihilangkan dan tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Kaidah bahasa teks berita. Teks berita memiliki 5 kaidah bahasa. Yang pertama adalah menggunakan kalimat baku. Saat membuat teks berita, gunakan kalimat yang baku. Kalimat baku adalah kalimat yang mengikuti aturan ejaan dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan atau IYD. Yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung. Teks berita disajikan dalam bentuk kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung oleh narasumber tanpa adanya pengubahan, baik pengimbuhan atau pengurangan dalam kalimatnya. Kalimat langsung diapit menggunakan tanda petik 2. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung atau kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, bahkan kalimat. Ciri-ciri teks berita yang menggunakan konjungsi adalah adanya kata-kata seperti dan, serta, atau, lalu, maupun kemudian. Yang keempat adalah menggunakan kalimat denotatif. Kalimat denotatif menjadi bagian dari kaidah kebahasaan teks berita yang penting. Kalimat denotatif merupakan kalimat yang bermakna sebenarnya, bukan kias. Yang kelima adalah kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir adalah penggunaan kata kerja mental, yakni kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tak bisa diamati secara langsung oleh panca indera. Contoh, para korban merasakan kekecewaan yang begitu dalam karena sudah ditipu agen travel tersebut. Unsur-unsur teks berita. Unsur 5W1H yang pertama adalah apa atau what. Pertanyaan ini dibutuhkan untuk menjawab peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan. Unsur 5W1H yang kedua adalah di mana atau where. Pertanyaan ini digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa atau kejadian dalam berita.
Unsur 5W1H yang ketiga adalah kapan atau when. Pertanyaan ini digunakan untuk memaparkan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Unsur 5W1H yang keempat adalah siapa atau who. Pertanyaan ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa dalam berita. Orang-orang yang dimaksud mencakup korban, saksi mata, dan pelaku. Unsur 5W1H yang kelima adalah mengapa atau why. Pertanyaan ini digunakan untuk memaparkan penyebab, alasan, atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Unsur 5W1H yang keenam adalah bagaimana atau how. Pertanyaan ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau kejadian secara runtut. Ciri-ciri teks berita yang baik. Yang pertama, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, mengandung unsur 5W plus 1H. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Yang keempat, peristiwa disusun secara kronologis. Yang kelima, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, judul berita dapat mewakili isi berita. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.